Jemaat yang dikasihi Tuhan, mungkin saat ini kita menghadapi hal yang sama. Dengan kondisi yang terjadi, dengan keadaan yang terjadi, kita sedih, kita khawatir, kita takut. Tapi saya mau katakan, mari sama-sama kita belajar untuk tidak menjadi penakut. Amin ya. Tidak menjadi orang yang gampang menyerah. Boleh bersedih tapi hanya sementara. Amin. Bangkitlah menjadi pemenang. Salam. Selamat pagi sahabat Bethlehem yang berbahagia. Tuhan Yesus pasti memberkatimu sepanjang hari ini. Saya ucapkan selamat datang di acara mujizat setiap pagi. Doa dan harapan saya serta kami semua tim, kiranya Tuhan Yesus memberkati iman dan keluarga. Biarlah Tuhan Yesus memberkati keluarga dan anak-anakmu, memberkati pekerjaanmu sepanjang hari ini, usaha dan karirmu, memberkati sekolah dan perkuliahanmu, memberkati pelayanan dan keluarga hamba-hamba Tuhan. Khusus bagi teman-teman kami yang sedang sakit, baik yang ada di opname di rumah sakit dan di rumah. Kami berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan, kiranya hari ini engkau disembuhkan oleh Tuhan. Saudara boleh pulang dan berbahagia. Kami ucapkan terima kasih bagi seluruh hamba-hamba Tuhan yang melayani di setiap pagi di acara mujizat di pagi hari ini. Bagi Bapak Ibu yang sudah mensubscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Yang belum, mohon kemurahan hatinya, hari ini subscribe-lah channel ini. Ajak keluargamu semuanya mensubscribe dan lonceng. Selamat menikmati. Tuhan Yesus pasti memberkatimu sepanjang hari ini. Salam Tabga. Yesus memegangku dengan tangan kanannya. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kanannya. Yesus memberiku kemenangan. Katakan Yesus. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi. Saya percaya dan berdoa bahwa kita semua, seluruh jemaat-jemaat yang menyaksikan acara hari ini, boleh dalam keadaan diberkati Tuhan dengan sukacita, dengan anugerah Tuhan. Baik, mari sama-sama kita buka Alkitab kita dalam Yohanes pasal yang ke-20. Saya akan baca buat kita semua ayatnya ke-11 sampai ke-13. Yohanes pasal yang ke-20 ayat 11 sampai 13. Demikian firman Tuhan dari sana. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat berbaring. Kata malaikat-malaikat kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Jemaat dikasihi Tuhan, ayat ini mengisahkan seorang tokoh wanita yang bernama Maria. Maria orang yang luar biasa, orang yang sungguh-sungguh melayani Tuhan, orang yang sungguh-sungguh mau rindu untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Tetapi siapa sangka orang yang begitu rohani, orang yang begitu luar biasa, seorang Maria yang dikisahkan banyak hal dalam Alkitab, dia merasa sedih, dia merasa khawatir, dia merasa takut.
Alkitab berkata, Maria waktu dia mendengar tentang kematian Yesus, Maria ketika dia mendengar bahwa kubur Yesus kosong, dia gelisah, dia takut dan khawatir. Dengan cepat dia berlari ke kubur. Sesampainya di kubur, Alkitab mencatat bahwa Maria masuk ke kubur dengan sambil menangis. Artinya apa? Ada sebuah kesedihan, ada sebuah luka hati, ada sebuah kepahitan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mungkin saat ini kita menghadapi hal yang sama. Dengan kondisi yang terjadi, dengan keadaan yang terjadi, kita sedih, kita khawatir, kita takut. Tapi saya mau katakan, mari sama-sama kita belajar untuk tidak menjadi penakut. Amin ya. Tidak menjadi orang yang gampang menyerah. Boleh bersedih tapi hanya sementara. Amin. Bangkitlah menjadi pemenang. Kita baca pada hari ini bagaimana Maria, apakah yang dialaminya ketika dia selalu hidup dalam kesedihan. Yang pertama, kesedihan dan ketakutan akan membuat kita akan firman Tuhan. Kesedihan dan ketakutan membuat kita tidak lagi mengerti, membuat kita menjadi orang-orang yang melupakan firman Tuhan. Tadi di awal kita katakan bahwa Maria, orang yang mengenal Tuhan. Kita tahu Yesus dalam pelayanannya, ketika dia hendak disalib mengatakan, murid-muridku, aku akan mati, akan disalibkan, akan diserahkan pada orang-orang Romawi. Tetapi ingat, pada hari yang ketiga janji Yesus, dia akan bangkit. Perhatikan, Maria ibu Yesus, amin ya. Maria tahu siapa anaknya, Maria tahu itu Yesus. Tetapi Maria dalam kesedihannya, dia lupa akan janji kebangkitan itu. Maria dalam kesedihannya, dia lupa bahwa ada sebuah janji firman bahwa Yesus pasti bangkit. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mungkin saat ini kita menderita dalam keadaan yang susah, dalam keadaan yang bersedih. Tapi Alkitab katakan Yesus berjanji bahwa akan datang masa-masa yang baik. Amin. Yesus berjanji bahwa ada pertolongan. Yesus berjanji bahwa ada kekuatan yang Tuhan berikan. Mari saya akan ajak kita sama-sama perhatikan di ayat yang ke-14. Dikatakan di sana 14, sesudah berkata demikian, Maria menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Perhatikan, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Sebuah kejadian yang begitu aneh menurut saya. Kenapa? Maria ibu kandung Yesus, Maria yang melahirkan Yesus, Maria membesarkan Yesus, Maria yang menemani melayani. Tetapi begitu masa sulit, begitu Maria sedih, dia lupa itu Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam kesedihan kita, jangan sampai kita lupa firman Tuhan. Di dalam kesulitan kita, jangan sampai kita lupakan firman Tuhan. Ada sebuah kata-kata yang kita berkata begini, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, Yesus berjanji akan memberi kelegaan. Amin. Yang kedua, kesedihan dan ketakutan akan membuat kita lupa akan semua pertolongan-pertolongan dan kebaikan Tuhan. Amin. Tadi kita bacakan bersama-sama, kalau Maria bisa lupa wajahnya Yesus, Maria bisa tidak mengenal bahwa itu Yesus di belakangnya berdiri. Saya bertanya begini, bagaimana kita bisa mengingat perbuatan seseorang kalau kita lupa wajahnya? Amin ya. Maria pun sama, dia lupa wajah Yesus, dia gak kenal itu Yesus, apalagi perbuatannya. Dia lupa Yesus menyembuhkan orang sakit, dia lupa Yesus mengubah air menjadi anggur, dia lupa Yesus membuat banyak mujizat. Kesedihan dan ketakutan hanya membuat kita melupakan bagaimana kebaikan Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau dulu Yesus pernah menolong kita, hari ini pun sama, dia menolong kita. Kalau dulu kita pernah sakit dan disembuhkan, hari ini juga sama, Yesus sanggup menyembuhkan kita. Kalau dulu usaha kita ditolong Tuhan, hari ini pun sama, usaha kita ditolong Tuhan. Kalau dulu keadaan yang sulit, Yesus menghibur kita, hari ini pun sama, Yesus mau menghibur kita. Yang kedua, kalau kita bersedih hati, kalau kita bersusah hati, kita akan lupa bagaimana Yesus menolong kehidupan kita. Dan yang ketiga, kalau kita bersedih hati dan ketakutan, itu akan membuat kita berpikir negatif.
Di ayat yang ke-15, kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Yesus memiliki pikiran yang negatif tentang Yesus. Amin ya. Orang-orang yang bersedih, orang-orang yang penuh ketakutan, hal-hal yang baik pun akan dipandang negatif. Pertanyaannya begini, apakah Yesus marah dengan Maria? Yesus membentak Maria? Enggak. Hal yang luar biasa, Yesus tetap mengasihi Maria. Yang Yesus lakukan ketika dia melihat Maria dalam keadaan sedih dan ketakutan yang luar biasa, Yesus menyebut nama Maria. Ayat 16, demikian firman Tuhan, kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jemaat yang diberkati oleh pada Tuhan, mungkin kita hari ini bersedih. Mungkin sudah lama kita melupakan firman Tuhan. Kita lupa bagaimana kebaikan-kebaikan Tuhan itu, sampai-sampai kita berpikir meninggalkan Tuhan. Alkitab katakan Tuhan tetap mengasihi kita. Dan dengarlah hari ini, Dia memanggil namamu, Dia menyebut namamu, Dia mengajak kau kembali, "Marilah anakku kepadaku, aku mau menolong kehidupanmu." Hal yang luar biasa di ayat 18, saya baca firman Tuhan, Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-muridnya, "Aku telah melihat Tuhan." Amin. Sungguh luar biasa pada pagi hari ini. Saya berdoa biar seluruh jemaat yang banyak pada hari ini boleh sama-sama memiliki iman yang sama, iman yang optimis, iman yang percaya bahwa kita telah melihat Tuhan. Artinya apa? Kita telah melihat pertolongan Tuhan, kita telah melihat kedahsyatan Tuhan, kita telah melihat bagaimana Allah yang luar biasa menuntun dan memimpin kehidupan kita. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa. Allah kami yang luar biasa, Allah kami yang hidup, Engkaulah Allah yang ajaib ya Tuhan, Allah yang mengasihi kami dengan cara-Mu yang hebat ya Tuhan. Kami berdoa pada pagi hari ini bagi seluruh hamba-hamba-Mu yang menyaksikan. Berkatilah keluarga kami, berkatilah usaha kami ya Tuhan, sembuhkanlah yang sakit. Kami percaya Tuhan, bilur-bilur-Mu, darah-Mu yang tercurah ya Tuhan telah menebus kehidupan kami. Kami diberkati, kami dikuatkan ya Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa Indonesia ya Tuhan, biarlah Engkau Allah menjamah, melawat dengan kuasa-Mu yang hebat ya Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkaulah Allah yang berdaulat, Engkaulah Allah yang ajaib, yang menjadi kekuatan kami untuk menjalani hari-hari kami bersama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan kami terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yesus memegangku dengan tangan kanannya. Yesus memberiku kemenangan. Panggil namanya. Yesus memegangku dengan tangan kanannya. Yesus memberiku kemenangan. Oh, Yesus memberiku kemenangan. Kami percaya ya Tuhan, Yesus memberiku kemenangan. Shalom. Tuhan memberkati.